Orang mau ke gereja silakan, orang mau taruh patungnya Bunda Maryam silakan, orang mau ini. Tapi kita mengatakan itu salah menurut pandangan Islam. Karena kami selama ini nggak pernah menganggap ibadah orang lain aneh. Kita hanya menganggap itu benar atau salah menurut pandangan Islam. Kan masih ada tuh yang tinggal di hutan-hutan. Dia tidak mengenal agama. Dia meninggal nih Ustaz. Kalau secara Islam itu hukum buat dia akan diuji di hari kiamat nanti. Dia dihadapkan di depan neraka, lalu diperintahkan oleh Allah untuk dia loncat ke neraka itu. Kembali lagi ya bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi hari ini saya ingin sekali nih ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman ateis. Jadi semoga Ustadz juga bisa jawab begitu. Insya Allah. Jadi orang ateis itu bertanya, Tuhan itu berbentuk seperti apa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang banyak sekali yang ada di muka bumi ini yang memang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Ya itu ya. Ya, dan itu pasti ada sebabnya kenapa dirahasiakan. Contoh misalnya, kita kan rasakan lapar, haus, ngantuk, sakit, suka, benci, tapi kan tidak ada wujudnya. Tapi kan kita bisa rasakan keberadaannya kan. Betul. Kita bisa rasakan lapar itu. Kita bisa rasakan haus itu, capek itu, sakit itu, ngantuk itu, suka itu, benci itu. Semua kita bisa rasakan. Dan ini memang pasti ada satu rahasia kenapa dia tidak diwujudkan. Karena memang cukup dengan merasakannya, orang udah tahu. Dia nggak butuh lihat wujudnya untuk mengatakan, oh nanti kalau nampak wujudnya lapar itu baru saya akan mengatakan diri saya lapar. Kan nggak perlu. Dia udah secara alami, oh ya ini lapar. Bahasa Indonesianya lapar, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini. Solusinya mengarah ke makan dan tidak bisa diganti kayak yang lain. Nah, dengan adanya lapar itu, dengan adanya diri kita juga, dengan adanya solusinya harus makan tidak bisa kepada yang lain. Nggak bisa orang kalau lapar tidur, pasti bangun lapar lagi. Atau solusi. dia mandi, tetap aja laparnya nggak hilang. Harus makan. Berarti kan ada satu sistem yang mengatur itu. Nah, sistem ini sudah diatur oleh Sang Tuhan Allah. Gitu. Kalau secara agama, kalau dalam Islam, memang diyakini wujudnya Allah yang maha sempurna itu akan nampak secara sempurna itu di surga. Di surga. Oh begitu, ya, jadi memang di dunia ini tidak dinampakkan kepada kita, tapi banyak bukti-bukti kalau dia ada. Seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini pergantian musim, buah-buahan, dan segala macam itu pasti menunjukkan ada satu sistem yang sangat baik. Bahkan di diri kita sendiri misalnya, fungsi mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, misalnya tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan ada bentuknya dan ada sistemnya. Dan kita tidak bisa alihkan sistem. Tidak bisa misalnya kita makan melalui kuping. Nggak bisa kita misalnya bernafas melalui mata. Memang ada, berarti kan ada yang mengatur. Ada fungsi. Ya, dan ada pengaturan ini kan tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, itulah mengerucut kepada Tuhan tadi. Iya. Nah, kalau kita hubungkan dengan agama, memang dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat terbesar di surga nanti melihat wajahnya dan zatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu orang dalam Islam berkeyakinan kalau orang yang masuk ke neraka dia tidak akan lihat wujudnya Allah. Dia hanya nanti melihat, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalian akan dibangkitkan di mahsyar pada hari kiamat. Kalian akan melihat Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Oh. Itu di mahsyar. Jadi dibangkitkan nanti untuk ditanya, ditimbang amal baik, amal buruk itu. Nanti Allah datang dengan para malaikat tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang. Belum bisa dilihat wujud aslinya. Jadi nanti itu Allah begitu. Nanti dari kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian berdua tanpa ada penterjemah. Kenapa kau buat ini? Kenapa kau tidak buat ini? Ya, kenapa kau pungkiri ini? Begitu. Ya. Sampai nanti hamba itu akan mengakui, oh ya memang saya salah, oh ya memang saya lakukan. Nah gitu. Seperti itu. Nah, lanjutannya adalah nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan bertanya kepada ahli surga, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan kepada kalian? Maka mereka serentak mengatakan, kami mau nikmat apa lagi? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka. Karena mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Api yang berkobar-kobar dengan historinya, teriakannya orang, segala macam. Karena orang kalau mau ke surga itu harus lewat di atas neraka. Sehingga dia lihat.
Dan kami masuk ke dalam surga. Dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah dirincikan semua dari tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, semuanya lengkap, pakaian-pakaiannya. Jadi mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah pertama kali mengangkat hijabnya, pembatas. Nah di saat itulah pertama kali mereka lihat wujud aslinya Allah, dan serentak semua ahli surga akan mengatakan pada saat itu, tidak ada yang mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah menampakkan dirinya di pagi dan sore hari sebagai nikmat terbesar bagi ahli surga. Oh, aku mau nanya, Ustaz, mohon maaf. Kalau di kisah Nabi Muhammad, ada nggak Nabi pernah melihat langsung wujudnya Allah? Belum. Semua nabi-nabi belum ada yang lihat wujud Allah. Makanya dalam Al-Quran digambarkan waktu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya ini daerah Tursina di Mesir, Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Maka digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, Allah mengatakan, lan tarani, walakin undur ilal jabal. Kau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Di Tursina banyak gunung-gunung batu. Fa in istaqarra, kalau dia tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Maka falamma tajarra bil jabal, pada saat Tuhannya Musa baru saja belum datang gitu. Baru untuk mau menampakkan diri di gunung itu, ja'alahu dakka, semuanya gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pada saat itu pun pingsan. Nah, waktu Musa bangun, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maka dia mengatakan, aku beriman kepadamu. Berarti kalau secara wujud tidak akan bisa mereka melihat itu udah menjadi sebuah aturannya ibaratnya. Jadi itu akan menjadi sebuah kenikmatan pada saat mereka nanti di surga. Betul. Nah, ada yang bertanya dari ateis, mana bukti kalau surga dan neraka itu ada? Karena secara cara berpikir mereka, kalau orang udah mati itu ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya siapa ada orang yang pernah balik dari kematian terus bilang, oh ini ada surga dan neraka gitu. Nah, itu mirip dengan bagaimana dia dari awal bisa tiba ada di muka bumi ini. Dari mana dia asalnya? Kalau dia bilang, oh dari sperma ayah saya. Oke, sperma ayahnya dari mana? Terus begitu, dari mana asalnya? Itu kan akan terus dia bertanya dari mananya. Betul. Itu harus dijawab dulu, baru kemudian terjawab ini. Karena memang sebagaimana dia ada di sini, maka begitu juga nanti bukan mustahil dia ada di sana. Kan begitu, sebagaimana manusia ada di muka bumi ini, maka bukan mustahil juga mereka akan dibangkitkan nanti. Ya. Jadi sebagaimana ada juga akan ada di sana, itu bukan mustahil. Nah seperti itu kalau secara rasional. Iya betul. Jadi sangat tidak tertolak untuk adanya kebangkitan itu. Karena kalau teman-teman ateis ini kita gunakan dalil agama, maka belum tentu mereka bisa menerima. Karena kalau kita bicara tentang agama Islam misalnya, maka Islam hanya mengatakan bahwasanya memang sebagaimana kalian dilahirkan di muka bumi ini, kan ceritanya panjang tuh. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya Hawa, diceritakan begitu kalau dalam Al-Quran. Kemudian iblis menggodanya, akhirnya diturunkan ke bumi, mulai dari dengan keturunannya berkembang di muka bumi ini sampai nanti batas waktu kiamat terjadi. Nah pada saat kiamat terjadi, semuanya dibangkitkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkanlah semua perbuatan-perbuatan mereka, baik atau buruknya. Karena kalau tidak ada kehidupan akhirat ini, dan akhirnya ada balasan surga bagi yang patuh, neraka bagi yang durhaka, ini berarti tidak akan ada tolok ukur, mana baik, mana buruk. Atau balasannya apa kalau saya berbuat baik. Contoh misalnya, saya memberikan makan kepada 30 tetangga saya. Oke lah, orang mungkin mengatakan, oh si Khalid itu baik ya. Tapi kan saya belum mendapat balasan 30 porsi makan ini kan. Nah ini nanti akan diberikan balasannya di sana. Itulah yang membuat orang yakin tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Karena akan diterima balasan itu. Dan dalam Al-Quran digambarkan, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Siapa yang berbuat biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan diberikan hukumannya. Nah seperti itu. Tapi kalau secara rasional, ya sebagaimana mereka ada di muka bumi ini, maka akan ada juga di akhirat sana. Jadi bukan mustahil dia lahir di sini, dia juga akan dibangkitkan di sana. Makanya pernah ada satu orang tokoh Quraisy, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dia sengaja mengambil tulang unta yang sudah lama, udah puluhan tahun dikubur, dikorek sama dia dari tanah, terus ditumbuk sampai hancur. Kemudian dia bawa ke hadapan Nabi Muhammad, lalu dia melempar, lalu dia mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim.
Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulang unta yang sudah saya hancurkan dan sudah rapuh ini? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Qul yuhyiya alladhi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dari mana asalnya? Maka sebagaimana dia dulu pertama lahir unta ini, maka juga nanti dibangkitkan sama. Dan itu sama prosesnya sama. Dia diciptakan, dia juga dibangkitkan lagi, diciptakan lagi di sana. Tidak ada sesuatu yang menolak. Jadi kalau ditolak bahwasanya tidak ada kebangkitan itu, maka berarti tidak ada juga harusnya penciptaan awal. Karena kan ini berhubungan satu sama yang lain. Iya. Kalau dipisahkan itu sudah tidak mungkin ya. Berarti ada penciptaan terus kemudian tidak ada surga neraka, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin, karena itu kan nanti akan menjadi tolok ukur perbuatan baik saya, kapan saya dibalas. Iya, betul. Perbuatan buruk saya, kapan saya dihukum. Berapa banyak orang yang membunuh orang lain tapi karena dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia tidak bisa dihukum. Apalagi kalau lolos di dunia, ibaratnya begitu kan. Itulah fungsinya, nanti ada pembalasan di sana. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, di mahsyar nanti itu, Allah akan menghakimi dengan keadilannya sampai domba yang menanduk domba lainnya. Bukan hanya sekedar manusia. Domba yang berantem pun tandukan itu akan dihukum oleh Allah. Oh, Jin Ustaz, saya penasaran. Kalau secara Islam itu kan dijelaskan ya. Kalau setelah kematian itu, pertama itu dia dihisap dulu ya katanya. Apa? Bagaimana Kak? Dihisap dulu terus dibawa ke padang mahsyar. Setelah itu baru surga neraka. Enggak, di padang mahsyar itulah. Padang mahsyar itu sebuah padang yang luas. Luas ya. Tanahnya putih, sangat luas. Jadi bumi nanti kan kalau kiamat terjadi tercabut gunung-gunungnya. Nanti menjadi daratan saja. Itu jadi mahsyar. Di situ kita dibangkitkan semuanya. Nanti semua akan berdiri di belakang Nabi masing-masing. Oh, ini kita bicara setelah kiamat ya? Iya. Oke. Mahsyar itu adalah sebuah padang yang luas untuk dibangkitkan manusia setelah kiamat terjadi. Oh, setelah kiamat. Kalau belum kiamat, jadi yang mati ini, dia akan posisinya, rohnya nih, arwahnya, di jiwanya. alam barzah namanya. Alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam yang orang mati dikubur jasadnya atau tidak dikubur. Kayak misalnya kalau tidak dikubur itu orang meninggal meledak di pesawat. Atau tenggelam di lautan, badannya dicabit-cabit oleh ikan, nggak ditemukan jasadnya. Ada jasad. Tetap aja ruhnya sampai ke sebuah alam, namanya alam barzah kalau dalam Islam. Alam barzah. Barzah itu kayak semacam dinding pemisah antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Nah kalau dalam Islam itu kan ada jenazah dimandikan, ya kan? Iya. Kemudian dipakein kain kafan, Iya. dibersihkan tubuhnya, kemudian dibawa ke kuburan. Ini untuk apa? Jadi, karena memang dia akan dikembalikan pada Tuhannya. Kemudian setelah itu di kuburan itu nanti dia akan ditinggal oleh para pengikutnya. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad itu akan datang malaikat mungkar nakir, menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Kalau dia tidak bisa jawab, maka berarti dia akan dibukakan pintu neraka. Nah seperti itulah. Jadi ada kehidupannya. Nah kalau dia bisa jawab dengan baik, maka akan diperlihatkan surganya yang seluas pandang, dia bisa membuat seluas pandang mata dia. Dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Bisa digambarkan alam barzah itu seperti apa ya? Alam barzah tadi saya bilang, jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita bicara Islam ya. Kalau orang mengantar jenazah yang biasa dipikul, diturunkan ke liang lahat, nah 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan trompa sendal mereka. Setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu malaikat mungkar nakir datang, tanyalah kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka dia kalau jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Dan dihamparkan permadani untuknya dari surga. Kemudian disampaikan kepada dia bau wanginya surga itu. Jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu terus sampai hari kebangkitan. Alam barzahnya dia tuh. Alam barzahnya dia. Oh, jadi bukan satu alam barzah di mana semua orang merasakan alam barzah, suasana alam barzah yang sama. Enggak, dia di posisi dia. Dia di tempat dia. Tempat masing-masing. Nah, kemudian kalau dia orang yang tidak bisa jawab, dibukakan. Kalau memang dia dasarnya ahli neraka, maka akan dibukakan pintu neraka. Kemudian dia akan merasakan adanya siksaan di neraka, di kuburan itu. Di kuburan itu. Ya, seperti kata Nabi Muhammad SAW, akan datang malaikat yang akan memukul dia dengan sebuah palu, dan dia teriak, semua mendengarkan kecuali jin dan manusia. Jadi ada
cerita tentang kehidupan di alam barzah itu. Oh, jadi di alam barzah yang jahat ini ibaratnya nih Ustadz, dia udah disiksa di situ. Disiksa di situ. Jadi, dia sudah mengalami neraka kecilnya lah Ya, ibaratnya di situ. begitu, Sembari betul. menunggu hari kebangkitan Betul, nanti. betul. Nah, kita kan tidak bisa pungkiri Ustadz, manusia pasti ada dosa ya Ustadz ya. Maksudnya ada yang lebih banyak berbuat baiknya, ada yang lebih banyak berbuat dosanya. Anggaplah dia banyak berbuat baik. Dosanya tetap dihitung ini. Ya, Tetap kecuali dia taubat. Nah, ada istilah taubat dalam Islam. Taubat itu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi, sehebat apapun dosa seseorang dia kerjakan, selama dia taubat, nasuha. Nasuha itu berarti murni. Dengan 3 syarat. Dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya dia lagi zina, dia lagi menipu, berbohong. Dia berhenti. Dia hentikan. Dia sesali. Yang kedua, dan dia janji sama Allah tidak ulangi. Maka dia maafkan kesalahannya. Kalau ditambah poin keempat, itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Kayak tinggalin sholat misalnya, atau dia berzina. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk, kayak misalnya dia pernah menyakiti orang, dia gunjing, fitnah, pernah memukul fisik, pernah mengambil harta, itu hak makhluk, ditambah syarat keempat. Dia harus meminta keridoannya orang itu. Oh, berarti harus ketemu? Ya, minta maaf. Kalau itu benda barang dia kembalikan. Nah, itu baru kemudian taubatnya diterima. Nah, ini kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, aman. Dia tidak akan kena hukuman. Oke. Makanya biasa kalau dalam Islam itu kayak di khutbah Jumat, di kesempatan momentum ceramah, biasanya pasti banyak kiai, ustadz itu pada menyampaikan, ayo taubat, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah sebelum datang siksaannya. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan. Jika ada orang nih tinggal di daerah terpencil ya Ustadz, ya kan masih ada tuh yang tinggal di hutan-hutan. Dia tidak mengenal agama. Jangankan agama Islam, mungkin agama lain pun dia tidak tahu. Yang dia tahu kan cuman mungkin tradisi ya. Tradisi. Terus kemudian dia meninggal nih Ustadz. Kalau secara Islam itu hukum dia akan diuji di hari kiamat nanti. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan diuji. Didatangkan pada dia dihadapkan di depan neraka, lalu diperintahkan oleh Allah untuk dia loncat ke neraka itu. Kalau dia patuh, maka kata Nabi Muhammad SAW, api neraka tidak akan melahapnya sedikit pun. Tapi kalau dia tidak patuh, dia tidak mau, berarti memang dasarnya orang yang patuh tadi itu, kalaupun di dunia sampai kepadanya informasi, pasti dia akan patuh. Tapi orang yang disuruh tidak mau, maka berarti nanti di dunia pun walaupun datang sampainya informasi wahyu, tetap dia tidak mau ikut. Oh, begitu. Oh. Ya, akan diuji seperti itu. Bagaimana apabila seseorang itu secara kehidupan ya, praktiknya dia melakukan penyerahan diri total kepada Allah, pada Tuhan ya. Tapi dia tidak beragama Islam nih misalnya ya. Hukumnya kalau dari Islamnya bagaimana itu Ustadz ya? Ya harusnya ya, kalau sebagai seorang Muslim, kita orang Muslim itu akan meyakini di saat orang itu betul dia mengikuti fitrahnya. Saya dia melakukan perbuatan sebenarnya itu dalam hukum Allah itu baik. Itu pasti akan ada sinyal hidayah kepada dia. Ada sinyal hidayah? Pasti. Akan ada petunjuk-petunjuk buat dia. Dia mimpi lah, dia coba cenderung, dia ini dan itu tuh pasti ada. Tetapi Allah tidak mungkin tanda kutip menurunkan tangan dari langit memaksa dia untuk kamu harus masuk Islam, tidak. Tetapi akan datang kepadanya sinyal-sinyal peringatan. Tapi Ustadz ya, kalau misalnya sinyal-sinyal yang kita bicarakan ini dalam bentuk hidayah ini, ada nggak sih kuasa Allah di situ yang menggerakkan hati orang ini untuk menjemput sinyal itu? Tentu saja, ada. Cuma kan begini, saya katakan tadi, Allah itu tidak pernah memaksa hambanya. Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya. Makanya Allah dalam Al-Quran, "Faman syaa falyu'min", siapa yang mau beriman silahkan, wa man syaa falyakfur. Dia mau kufur juga silahkan. Oleh karena itu, silahkan baca, silahkan belajar, silahkan berdiskusi. Ya kan? Tinggal lihat paparannya, mana kira-kira yang merasa tenang di hati, jalankan. Nah, seperti itu. Tetapi memang, Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang sudah menganut agama Islam. Dan itu banyak sekali pengakuan orang yang sudah masuk Islam. Dan di masa kita sekarang sudah tidak ada sesuatu yang tertutup lagi. Maksudnya, contoh misalnya kayak kasus Palestina aja sekarang, banyak sekali orang di Eropa dan Barat masuk Islam karena mereka kaget. Ini sebenarnya keyakinannya apa orang-orang ini? Kok bisa setabak itu? Rumahnya hancur, anaknya mati, istri suaminya mati, masih bisa mengatakan Alhamdulillah, saya masih bisa, istri anak saya mati syahid, saya masih bisa hidup, saya masih bisa mengabdi. Bagaimana ada satu bapak tua ditanya, rambutnya putih sudah, ditanya di Palestina, di Gaza sekarang. Lalu bagaimana kau akan hidup? Dia bilang rezeki sudah Allah catatkan. Saya tidak akan meninggal sampai rezeki saya tercapai.
Jadi itu keyakinan memang. Oke. Iya. Oke. Ini tadi dia mau nanya nih. Katanya banyak nih yang main judi nih Ustadz, tapi suka bismillah katanya. Jadi kayak bismillah semoga menang. Terus pas dia menang nih Ustadz main judi ya, ini kan perbuatan yang tidak benar gitu. Alhamdulillah gitu. Itu dosanya besar nggak itu Ustadz kalau kayak begitu? Nah itu pertanyaannya. Maksudnya kan kalau secara nalar saya menangkap pertanyaan itu, mendingan nggak usah ngomong itu kan. Iya. Tapi banyak nih orang mau banting kartu dia bilang bismillah itu ada Ustadz. Ustadz tahu nggak itu? Enggak, saya Nggak tahu ya. Ini nambah informasi Ustadz ya. Oke. Mungkin tahu ya. Sekarang gini aja. Iya. Kalau kita bicara idealnya, kayak tadi Mas Densu bilang kan, jadi lebih baik jangan dia lah ucapkan itu. Iya. Tetapi agama Islam datang dengan sangat adil. Tidak langsung orang berbuat salah divonis berarti dia 100% harus kena hukuman atau hardikan. Dilihat orang ini jahil atau tidak jahil. Maksudnya dia tahu nggak ini? Atau dia tidak tahu hukumnya. Mungkin selama ini bagi dia, judi itu bukan dosa. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia hidup di satu komunitas atau perkampungan yang semuanya orang main judi. Sehingga dia tidak tahu, mungkin belum ada juga seorang ustadz atau kiai yang menyampaikan judi tidak boleh. Karena mungkin bagi dia itu bukan judi. Kan judi itu misalnya cuman bertanding ngudi nasib aja di hal-hal yang kecil aja. Lomba perahu kecil, lomba apa, itu kan bisa masuk dalam bab judi. Kalau dia main bayar dan segala macam. Jadi judi, kalau ada uangnya kan? Ya, judi kan itu tidak harus sesuatu yang kita bayangkan di kasino atau apa. Karena judi itu biar di pinggir jalan kan bisa. Ya kan? Jadi bisa saja mungkin dia tidak tahu kalau itu judi. Sehingga bagi dia, selama ini karena dia hidup di komunitas muslim, bismillah itu bagus, ini juga bukan judi. Maka dia bilang bismillah misalnya. Kalau ini karena kejahilan, itu nggak dihakimi apa-apa. Karena dia bodoh, dia nggak tahu. Nggak dosa? Loh, kan dia tidak tahu. Kalau dia tahu, misalnya Ustaz. Nah, itu kalau dia tahu berbeda. ini judi salah kan? Mungkin dia karena terlalu senang. Itu bersyukur. Nggak bisa. Nggak boleh ya? Ya. Dosa. Itu sama saja dengan judi, sama persis dengan kalau dia dapat perempuan nakal, lalu dia gaulin, dia bilang alhamdulillah saya dapat ini. Kan tidak boleh karena perzinahan kan? Oh iya, Nah, itu. sama judi, sama dengan orang dapat minuman keras, kemudian dia katakan alhamdulillah. Kan dalam Islam tidak boleh. Dosa besar. Masuk dosa. Tapi besar tidak? Kalau untuk besarnya itu gini, untuk membedakan dosa kecil dan dosa besar dalam Islam, kalau dosa besar harus ada ancaman dalam syariat, laknat, ya murkahnya Allah, neraka, segala macam gitu. Nah kalau orang seperti ini masih bisa masuk ke dosa kecil, bisa masuk dosa besar. Jadi masih relatif. Kadang-kadang kalau dia memang mengatakan alhamdulillah dengan niat mengolok-ngolok agama, nah itu dosa besar. Ya saya tangkap ini Ustadz, ya mohon maaf ya. Dia tahu judi itu salah, tapi menangnya ini benar katanya. Jadi dia alhamdulillah karena menang, ngerti kan maksudnya ya kan? Jadi dia tahu judinya salah, dia menganggap menangnya itu sebagai rezeki gitu loh. Kalau dia kalah bagaimana? Ya sial, dia anggap sial dia. Nggak, alhamdulillah. Nggak ada dia, nggak ada alhamdulillah kalau itu. Berarti karena kalau judi itu biasanya dari 10 atau 20 kali, satu menang, 19-nya kalah. Iya memang, iya. Yang menang 19 bandar biasanya Ustaz. Kemarin saya pernah bahas di sini. Pertanyaan lagi, ini sering terjadi di masyarakat. Jadi menggunakan kata kafir untuk dijadikan sebagai kata untuk membuli. Ini kasus individual lagi nih. Oh, masuk individual ini? Ini kasusistik. Jadi kita jangan bawa agama di situ. Oh, enggak masuk di situ. Karena saya sangat yakin ini karena masalah dia pribadi. Oke. Islam tidak pernah menggunakan, mengajarkan penganutnya untuk mengucapkan seperti itu hina-hina. Kamu kafir, kamu begini, gitu-gitu. Oh, okay. Tapi istilah kafir digunakan rivalnya beriman. Kan begitu. Sekarang ini beriman. Kalau tidak beriman apa? Ya kafir keluar istilahnya. Kalau di Islam itu. Ya. Jadi rivalnya, ini kenyang, ini lapar. Ya, ini muda, ini tua. Nah gitu, beriman, kafir. Jadi sebenarnya jangan selalu ditarik kepada negatifnya. Karena ini julukan bagi orang yang belum beriman, kan gitu. Tapi kalau ditunjuk-tunjuk begitu lama-lama emosi juga. Itulah kasus individual dia. Iya. Itu tidak boleh dipukul rata semuanya. Mirip kalau kita katakan misalnya seorang Nasrani menunjuk seorang Muslim, lu kafir, kan sama. Fasik kalau mereka bilang fasik ya. Harusnya tidak boleh, kan tetap juga tidak boleh. Nah sama juga seperti itu. Oke, ini jelas ya. Nggak boleh gitu loh. Itu istilah kata, jangan dipakai untuk nunjuk-nunjuk orang gitu. Jadi tulang kata. Oh, pertanyaan dari jemaah. Ada pertanyaan jemaah. Silakan.
Islam meyakini nggak sih Tat, kalau alien itu ada Tat? Ini pertanyaan ateis juga ini. Jadi ateis itu mereka kan percaya secara saintifik katanya. Saintifik itu kan mempercayai bahwa ada kehidupan di luar kehidupan yang ada di bumi ya. Nah, mereka menyebutnya alien. Kalau dalam Islam, apakah ada kondisi-kondisi menyatakan bahwa memang ada nih kehidupan di luar bumi ya? Selain malaikat atau jin begitu. Enggak, kalau malaikat iya. Penghuni langit dalam Islam semuanya malaikat. Itu langit kita bicara di luar bumi. Iya. Kan mulai dari langit ini kan kan kita katakan langit. Cuma dalam Islam diyakini langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Betul. Yang kita kalau keluar ke di jalan raya kita lihat ke atas ini kan langit yang kita lihat. Nah, langit semua ini penghuni dalam Islam adalah para malaikat. Mereka memenuhi langit itu. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW waktu saya sedang mi'rajkan ke langit dalam kisah Isra dan Mi'raj perjalanan malam hari untuk menerima perintah sholat 5 waktu, beliau mengatakan saya tidak melewati ukuran 4 jari manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Dan di langit ketujuh ada satu rumah namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu mirip kalau keyakinan umat Islam seperti Ka'bah di Mekah. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf, pergi tidak akan pernah kembali lagi. Tawaf itu memutari ya? Mengelilingi. Ya, mengelilingi. Dan memang malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Jauh lebih banyak. Karena manusia itu didampingi oleh 3 malaikat. Pencatat amal baik, kanan, pencatat amal buruk sebelah kiri, dan ada malaikat hafadhah, penjaga namanya. Jadi yang kayak misalnya kita tiba-tiba mau jatuh nggak jadi, ada aja malaikat, kecuali memang takdirnya Allah sedang uji dia, maka dia akan kena. Kalau tidak, malaikat itu akan melindungi dia. Dan semua bisikan-bisikan baik, maka dari malaikat. Semua bisikan-bisikan buruk dari syaitan. Dua-duanya tidak nampak kan. Nah ini yang ada disebutkan dalam hadis-hadis tentang masalah malaikat penghuni langit. Kalau yang dimaksud adalah planet lain, kehidupan lain ya? Berarti alien itu berarti ya? Ini kan, di luar malaikat sama ini jin kan, ya? Ya ini kan berarti bukan di langit, maksudnya dia mungkin di planet di ya. Planet lain begitu ya? Nah itu belum ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Belum ada ya? Ya belum ada, karena kalau ada pasti akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang selalu ada bumi, langit kan gitu. Iya, berarti masih dalam taraf bumi ya? Ya. Iya. Dan saya kalau tidak salah juga pernah baca di ilmu pengetahuan alam ya. Kalau di planet-planet ini Jupiter, Saturnus itu memang tidak mungkin ada kehidupan. Iya, setahu secara saya ilmiah itu nggak mungkin. Iya. Dan sampai sekarang juga banyak ilmuwan yang membantah tentang masalah itu. Oke. Pertanyaan ateis lagi. Ini banyak. Ini apa sih? Banyak orang bilang agama lain sholatnya aneh. Ya. Apakah mengitari Ka'bah dan mencium Hajar Aswad nggak aneh? Oh, itu pertanyaan ateisnya begitu. Sembayangnya maksudnya. Serem banget pertanyaannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf ya Ustaz. Nggak masalah. Saya itu bukan dari saya. Saya tidak ikut campur di situ. Tuhan mengetahui hati saya. Sekarang begini. Yang bertanya ini sebenarnya yang menyebabkan dia menganggap sembayang atau sholat yang dia bahasakan tadi ya, itu adalah aneh. Itu dari mana? Siapa yang mengucapkan aneh? Apakah seorang muslim yang menganggap ibadah dia aneh gitu? Karena kami selama ini nggak pernah menganggap ibadah orang lain aneh. Kita hanya menganggap itu benar atau salah menurut pandangan Islam. Cukup itu. Seperti di India, ada orang menyembah sapi misalnya. Jadi kita dalam Islam itu dilarang untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh selain orang Muslim. Sehingga nanti kalau dicaci maki, mereka bisa mencaci maki juga Allah tanpa ilmu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Iya. Nah, kalau tadi dikata itu satu sisi ya. Jadi kan tadi dianggap aneh. Kenapa kok ibadah orang sebagian orang dianggap aneh, sementara orang Islam sendiri tawaf dan cium Hajar Aswad itu dianggap aneh, kan gitu. Nah, berarti kan kesannya ada Muslim yang berbicara ibadahmu aneh. Iya. Kalaupun ada yang berbicara kepada si penanya ini, berarti dia secara individu. Makanya saya bilang tadi kita harus bijak melihat ini kasus pribadi atau memang keyakinan, gitu kan? Karena kalau kasus pribadi kita nggak bisa pukul rata. Karena tidak ada orang Muslim. Kalau betul seperti itu, maka kami semua umat Islam satu Indonesia akan selalu menganeh-anehkan ibadahnya orang. Tapi tidak ada buktinya. Iya. Orang mau ke gereja silakan, orang mau taruh patungnya Bunda Maryam silakan, orang mau ini. Tapi kita mengatakan itu salah menurut pandangan Islam. Mereka mau jalan ya sudah. Islam mengajarkan kepada kami la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
Kita taruhkan Islam, orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, ya sudah. Ya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak ada, oh kalau orang ini nolak kita perangi, itu tidak ada dalam Islam. Ya. Makanya pernah ada seorang syekh berdebat dengan seorang pastor di negeri Syam. Pertanyaan mirip ini. Oh, pertanyaan mirip Ya, ini. jadi pastornya bilang begini, kalian umat Islam melarang penganut kalian untuk sembah berhala. Iya. Tapi kalian sendiri sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Oh, Apa dibicara bedanya? begitu. Dibicara Ya, begitu. ya. Apa Oke. bedanya? Ini rumah, tapi dari batu. Ini patung dari batu. Cuma beda wujud kan? Oke. Nah, begitu. Ya, sementara kalian menyembah Ka'bah. Nah, jawabannya Syekh itu kayak seorang ulama lah di sana. Dia mengatakan, kami adalah satu komunitas manusia umat Islam ini yang patuh kepada Tuhan kami Allah. Jadi kami bukan menyembah Ka'bahnya. Makanya Ka'bah itu kalau rusak pun direnovasi. Itu karena ada perintah Allah untuk sujud ke sana. Makanya tidak ada umat Islam itu yang melakukan lebih daripada itu. Cukup sujud ya sujud. Maka semua pada saat itu kan ada bentuk perintahnya. Makanya beliau mengatakan, kalau perintah Allah sujud ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke laut, kami ke laut. Kami patuh kepada Allah. Bukan berarti menyembah pohon atau laut itu. Karena tapi, kasus perintah. Oh, kepatuhannya yang dia tunjukkan. Itu poin. Sementara juga Hajar Aswad mirip itu. Makanya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, kebetulan beliau tinggi besar orangnya. Di musim haji lagi banyak orang tawaf, beliau sengaja ngangkat suara di depan Hajar Aswad. Hajar Aswad terus tahu, batu hitam ya, yang ada dekat Ka'bah. Biasanya memang dicium. Kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad hitam. Karena warnanya hitam. Wahai Hajar Aswad, kalau bukan demi Allah, dia bilang demi Allah, saya tahu kau hanya batu biasa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW, maksudnya Nabi Muhammad menciummu, saya tidak akan menciummu. Artinya kasusnya cium itu karena perintah. Ada contoh dari Nabi, bukan karena batunya. Makanya tidak semua batu dicium. Hanya batu itu saja. Karena ada kasus perintah. Jadi semoga menjawab ya. Kalau tidak menjawab, ya kau jawab sendiri aja ya. Iya, karena memang orang kalau emang dia tidak mau tahu jawaban, dia tetap akan mencari cara untuk supaya dia menang. Jadi susah juga kadang-kadang kan kalau dijelaskan. Ada pertanyaan lagi, kenapa diciptakan dunia kalau nanti juga bakal dihancurkan atau disebut kiamat katanya? Oke, saya jawab rasional. Sekarang kalau saya bangun rumah, saya bangun rumah, menurut orang-orang sudah bagus. Iya. Terus tiba-tiba menurut saya pribadi, kayaknya kurang bagus, saya rubuhin. Ada masalah? Enggak ada sih. Kan milik saya kan? Iya, bos. Siapa? Nah, Siapa? Tenang aja, Pak. Bukan. Kan clear itu kan? Iya, Pak. Benar. Jadi sebenarnya orang masuk ke satu ranah yang bukan ranah dia itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Seperti misalnya, kita masuk bekerja di satu perusahaan. Atau kita masuk ke satu restoran. Anggaplah desainnya restoran itu warnanya hitam semua. Misal. Gelap, remang-remang. Kalau kita mengatakan, kenapa pemilik restoran melakukan ini ya? Kenapa tidak begini saja misalnya? Nah, milik dia. Dia mau warna hitam, dia mau warna kuning. Bebas ya? Iya. Sebagaimana juga orang ini yang protes mungkin sama, kan gitu. Iya. Jadi di alam manusia pun sebenarnya kita kayak memang ada batasan untuk masuk ke ranah orang lain. Iya. Ya. Apalagi nih kalau masuk ke ranah yang lebih besar. Dunia ini, alam semesta ini luas sekali gitu. Lautannya luas, dengan berbagai macam jenis pohon, hewan-hewannya, sistem yang ada pergantian siang malam, kadar udara, kadar air, ini kan rumit sekali kan gitu. Betul. Tapi terjaga dan terawat dengan baik. Nah, itu kan pemiliknya ada. Kalau sebagai orang profetis atau agama samawi, pasti yakin ini ada Allah yang mengaturnya. Yang Yahudi, yang Nasrani, yang Muslim, mereka tahu ini ada Allah yang mengaturnya. Nah, Allah mau menghancurkannya, itu haknya dia pemiliknya. Sama kasus. Kenapa kita harus lahir di muka bumi ini? Terus kita dimatikan juga. Itu ada pemiliknya yang mengatur semua itu. Iya. Iya. Ada contoh saya pernah hadapin anak saya sakit. Benar satu waktu anak itu kebetulan waktu sakit, dia bilang lagi puncak-puncaknya sakit. Dia bilang sama istri saya, Umi, panggil Umi kan. Umi, dia sebut nama, saya tidak usah sebut nama anak saya. Dia bilang, disebut nama dia, terus dia bilang, mau pergi ya. Nah istri saya lagi sedih waktu itu kan. Karena anak ini memang secara medis, karena lagi sakit, khawatir memang ajalnya datang. Karena kan dia menuju ke pintu rumah, lalu dia bilang, saya mau pergi ya. Dia sedih nih, istri saya. Waktu saya pulang, langsung dia ngomong, tadi anak ini ngomong begini-begini, jangan sampai mau meninggal ya. Terus saya tenangkan dengan cara sederhana, saya cuma bilang, saya mau tanya, apa andil saya dan andil kamu di satu helai rambut anak ini?
satu helai alisnya, bentuk matanya, bentuk kupingnya, satu giginya. Nggak ada sama sekali. Saya dititipkan sperma, itu pun saya tidak tahu dari mana. Kau dititipkan sel telur, kita tugasnya cuma biologis, bertemu jadi manusia. Kita bahkan tidak bisa pilih anak perempuan atau anak laki-laki. Ini semua ada sistem yang mengaturnya. Kita ini cuma punya status. Setelah lahir anak ini, saya status ayah, kamu status ibu. Kita bukan pemiliknya. Ada pemiliknya ini yang atur, yang buat dia lahir, yang pilihin matanya, kupingnya, berapa helai rambutnya, ada Tuhannya. Dan ini depan mata fakta kalau itu ada depan mata. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ada banyak orang sudah 10 tahun menikah, tuangkan sperma mungkin setiap hari, ketemu sama saya itu tidak hamil-hamil. Iya kan? Nggak bisa. Kuasa ada satu kekuatan yang memang memperlihatkan ini ada Tuhan yang mengatur semua itu. Pertanyaan terakhir Ustaz, kalau orang itu dia agnostik masuknya, dia percaya Tuhan ya? Percaya Tuhan itu ada gitu, karena dia percaya bahwa ada yang mengatur ya, lebih ke sana. Ada kemungkinan masuk surga nggak? Kalau dalam Islam itu, selama dia beriman kepada Allah dan Rasul di masa Rasul itu, sebelum datang Rasul setelahnya. Contoh misalnya, pengikut Nabi Musa di masa Nabi Musa. Mengikuti Taurat, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, sampai sebelum Nabi Isa muncul. Maka mereka semua masuk surga. Tapi pada saat Nabi Isa datang, mereka harus menyempurnakan imannya dengan beriman pada Nabi Isa. Itu namanya, kalau dalam agama Islam itu, itulah Muslim yang sebenarnya. Karena dia menyerahkan diri dia secara totalitas kepada Allah. Ada Nabi datang lagi, dia yakini. Tetap dia yakini Musa ada, tapi disempurnakan dengan Nabi Isa. Injil sekarang turun, Injil yang dipraktikkan. Nah itu yang dulu membuat Bani Israel terpecah dua. Ada yang mengatakan tidak cukup sampai Musa saja, ada yang mengatakan beriman pada Nabi Isa. Sampai prosesnya, kalau dalam Islam, itu orang-orang Yahudi yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dalam keyakinan umat Islam itu Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Menerapkan syariatnya Nabi Muhammad. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi yang hidup di masa ini, maka dia masuk surga. Yang beriman pada Nabi Isa, dan dia melanjutkan terus sampai datangnya Nabi Muhammad, maka dikatakan dia masuk surga. Nah begitu datang Nabi Muhammad, dia sempurnakan lagi dengan beriman pada Nabi Muhammad. Nah seperti itu. Jadi yang tidak beriman, maka dianggap memang dalam keyakinan yang beriman masuk surga, yang tidak beriman maka akan masuk neraka. Nah seperti itu. Oh berarti jawab sendiri tuh tadi ya, jawab sendiri ya kan. Udah paham ya, jawab sendiri nasib kalian bagaimana ya. Terima kasih banyak ya Ustaz ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.